Selamat pagi Pak, saya atas nama Claudius Narsianuraman, NIM 2021 520138. Di sini saya akan menjelaskan terkait rangkuman materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Baik, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita mengetahui gambaran umum proses pengadaan, prinsip kebijakan, dan peraturan terkait pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya diidentifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Penggunaan anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah jabat memegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian, negara, lembaga, perangkat daerah. Kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja. Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Pejabat pengadaan adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, pengadaan petunjuk langsung, dan atau e-purchasing. Pengadaan barang atau jasa dalam peraturan meliputi yang pertama barang, yang kedua pengerjaan konstruksi, yang ketiga jasa konsultasi dan atau jasa lainnya. Pengadaan barang atau jasa dengan cara swakelola dan atau penyedia. Adapun tujuan pengadaan barang atau jasa yang pertama yaitu menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu mendorong pengadaan berkelanjutan. Adapun prinsip pengadaan barang atau jasa meliputi yang pertama efisien, yang kedua efektif, yang ketiga transparan, yang keempat terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Adapun tujuan dari pengadaan barang dan jasa itu sendiri, yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Adapun pelaku pengadaan pada pasal awal yang pertama, yaitu PPK menyerahkan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 kepada PA atau KPA. Yang kedua, PA atau KPA meminta PJPHP atau PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap pengadaan barang atau jasa yang akan diserah terimakan. Yang ketiga, hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dituangkan dalam berita acara. Yang kedua yaitu pasal perubahan. Pada pasal perubahan ini ada dua, yaitu yang pertama, PPK menyerahkan barang atau jasa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 57 kepada PA atau KPA. Yang kedua, serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara. Yang berikut yaitu pada pasal awal. Yang pertama, pasal 9 ayat 1. PA memiliki tugas dan kewenangan yang terdapat pada huruf A sampai dengan huruf H, dan I menetapkan PJPHP atau PPHP.
Dan kedua, pada pasal perubahan. Pasal perubahan yang pertama, pasal 9 ayat 1, yaitu PA memiliki tugas dan kewenangan, huruf A sampai dengan huruf F. F1 menetapkan pengenangan sanksi dari daftar hitam, huruf G sampai dengan huruf H, dan I dihapus. Dan pada pekerja pemilihan yang pertama terdapat pada pasal apa? Yaitu pasal 13 ayat 1. Pekerja pemilihan dalam pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf E memiliki tugas melaksanakan persiapan dan kewenangan pemilihan penyedia, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik. Dan pada pasal perubahan yaitu yang pertama, pasal 13 ayat 1. Pekerja pemilihan dalam pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf E memiliki tugas yang pertama, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali E purchasing dan pengadaan langsung, dan B dihapus.